Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya di dalam la ilaha illallah seluruh wujud tercakup. Manusia dan Tuhan Allah sesungguhnya tidak pernah tertindih. Yang membuat dinding adalah sangkamu bahwa ada wujud lain selain wujud Allah. Jika engkau keluar dari keakuan dirimu, maka engkau dapat masuk ke dalam keakuan Tuhan. Sebelum engkau keluar dari keakuan dirimu, engkau tidak akan pernah menggapai la ilaha illallah. Sesungguhnya Dia Allah yang memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dia ada pada segala sesuatu, tapi segala sesuatu tidak pernah akan ada dan tenggelam di dalam keberadaan wujudnya. Andaikan engkau mengaku ada, maka Dia Allah tiada. Seandainya engkau mengaku tiada daya, tiada wujud pemberhalaan diri, maka wujud Allah yang ada. Dia amat cemburu untuk dimadu. Dia tidak mau disemburi. Oleh karenanya musyrik adalah dosa yang besar. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang engkau anggap wujud ini ada, sebenarnya adalah nisbi belaka, penampakan belakang. Hakikat sebenar wujud hanyalah wujud Allah. Itulah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah adalah satu kalimat puncak, kalimat tauhid, adalah sebuah kesaksian total bahwa sebenar-benar Allah, sebenar-benar yang kita sembah Tuhan adalah Allah. Itu klaim total. Dengan kalimat itu menenggelamkan seluruh perwujudan apapun dan sesembahan apapun. Di dalam la ilaha illallah seluruh wujud tercakup. Di sana ada nafi isbat, peniadaan dan penegasan. La ilaha, tiada sesembahan, tiada wujud apapun bahkan total. Ilallah, isbatnya adalah illa, melainkan Allah. Musbat yang ditegaskan. Nah, ketika la ilaha, la-nya itu nafi, tiada. Alam semesta dan sekitarnya juga halikun, halik, hapus, lenyap atau tenggelam. Jadi semesta alam seluruhnya itu dalam cakupan la ilaha.
Karena demi menegaskan ilallah, semata-mata wujud yang hakikat, wujud yang sebenar-benar wujud itu adalah Allah. Jadi alam semesta ini adalah wujud nisbi, ya, madlul, satu pantulan, semacam pantulan. Adapun wujud hak atau wujud dalil, jadi kalau alam ini madlul, tentu ada dalil. Nah, wujud dalil itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, la ilaha illallah adalah satu pusaka, pusaka kehidupan lahir dan batin, di mana manusia yang telah memiliki la ilaha illallah dalam arti kata membumi di dalam diri ini la ilaha illallah, maka akan muncul dari dirinya itu adalah idealitas ilahiyah. Jadi baik dalam ucapannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, bahkan dalam seluruh gerak-geriknya adalah refleksi sesuatu yang otomatis mencerminkan nilai-nilai la ilaha illallah. Tentu saja konsekuensinya orang-orang yang sudah bisa membumikan nilai-nilai la ilaha illallah, realitasnya dalam bentuk insaniah adalah dalam hablum minannasnya tentu menjadi sosok manusia yang betul-betul bisa bermanfaat bagi sesamanya. Itu hal yang niscaya atau mesti. Dalam la ilaha illallah itu pemahaman atau tahapan-tahapannya tentu saja berbeda-beda atau sama, tetapi hanya harus kita gapai. Yang pertama itu la ilaha illallah dalam arti kata grammar, tidak ada Tuhan kecuali Allah, mutlak satu Allah. Tahapan kedua kita akan naik tahapan kepada la matluba bihaqqi ilallah. Nah, ketika la matluba itu seolah-olah jasad sudah tenggelam di dalam ruh. Kemudian ruh yang ada menegaskan adanya wujud hakikat yang sejati adalah Allah. Tahapan pamungkas adalah la maujuda bihaqqi ilallah. Nah, di sini total apapun itu tenggelam, hapus kecuali wujud Allah. Sebagaimana satu ayat, fi kulli syai'in halik illa wajhahu. Segala sesuatu itu tenggelam, hapus, halikun, hapus, illa melainkan wajhahu adalah wajahnya, wujudnya, cermin yang tak kabur, bukan cermin majazi lagi, cermin yang hakiki. Selain itu adalah majazi, majaz sifatnya. Satu ayat yang menguatkan kepada kita, bahkan penampakan alam semesta ini adalah wujud nisbi, wujud penampakan saja. Ada istilah bahasa fata morgana dalam surat Fusilat yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim min ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sanurihim min ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haqqan. Akan aku perlihatkan dari sebagian tanda-tanda kebesaranku
fil afaq, ada pada segenap ufuk cakrawala, penjuru cakrawala apapun, penjuru manapun cakrawala. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Itu firman Allah yang menyebutkan demikian. Hatta sehingga yatabayyanu, jelas annahul haq, bahwa sesungguhnya di sebalik seluruhnya itu adalah ungkapan pernyataan dia yang hak, dia yang mutlak, wujud mutlak, bukan relatif lagi. Sehingga kalau orang bertanya di mana Tuhan, itu sebuah pertanyaan yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena di mana ini menunjukkan satu tempat, padahal tempat dalam cakupan kekuasaan qudrat dan iradahnya. Jauh sebelum tempat ini ada, Allah itu qiyamuhu binafsihi. Jika orang bertanya berapa, berapa itu hanya bilangan. Sedangkan bilangan itu juga dalam cakupan ilmunya. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu juga sesuatu dimensi yang menyebutkan hal, keadaan, juga di luar yang tidak mampu untuk mengurai tentangnya. Karena dia adalah wujud yang mutlak, wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang menyerupa. Bahkan dalam kajian martabat 7 yang mungkin pada sesi lain yang akan disampaikan, itu martabat yang pertama itu ketika alam ahadiyat. Alam ahadiyat itu alam hening, alam orang-orang kosong, atau alam hahut, di mana tak satupun, bahkan sebutan untuk Allah itu sendiri belum ada. Sebutan untuk zat yang maha, zat yang tunggal, nothingness, titik tanpa nukleus. Di sana belum ada sebutan apa-apa. Nah, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu adalah pertanyaan yang tidak mungkin untuk menanyakan sesuatu zat yang mutlak. Nah, kita tinggal cara membumikan, mengamalkan ya. Kemudian mengamalkannya itu seperti la ilaha illallah. La itu seolah-olah dari yang terendah, ujung yang terendah sampai yang tertinggi, sampai ke aras, sampai ubun-ubun. Kalau dalam mikrokosmosnya ini, manusia ini jagat mikro. Nah, alam semesta ini jagat makro. Jadi kalau la tiada, itu kalimat nafi, tiada. Dari ujung bumi yang terendah sampai ufuk tertinggi aras, itu hakikatnya dilipat, tergulung, tidak ada. La. Adapun ilaha itu adalah rentang tangan kita, adalah masyrik dan maghrib, timur dan barat. Ilaha juga ditiadakan, terlipat, tenggelam. La ilaha. Jadi dari ujung yang terbawah sampai ujung yang tertinggi ufuk itu terlipat, tergulung, tidak ada. Ilaha yang ditiadakan juga tidak ada. Illallah. Penegasannya ke dalam hati. Hati inilah sebagai pintu, ambang batas di sana. Pintu di sana, ambang batas untuk ambang batas ilahiyah dan manusia. Sebab di dalam hati ini ada latifah. Di dalam latifah ada puat, dan di dalamnya ada suhud. Di dalamnya ada nur. Dan lebih jauh daripada itu ambang batas ilahi yang tidak kita ketahui. Sehingga la ilaha illallah, dari ujung yang terbawah sampai yang tertinggi digulung, tidak ada. Dari masyrik hingga maghrib juga ditiadakan. Illallah, hati yang berkata Allah yang ada.
Tapi sesungguhnya hati yang berkata itu adalah karunia kata-katanya aku. Jadi ketika Allah berkata aku, maka aku kata Allah. Maka manusia berkata Allah. Jadi manusia itu hanya semacam corong, semacam karunia yang turun ke dalam diri berkata Allah. Sesungguhnya zat yang maha tunggal berkata aku. Artinya semakin manusia berkata la ilaha illallah, manusia ini tergulung, terlipat dan tenggelam jiwa raganya dalam keakuan Allah. Sebab ketika Allah berkata aku, debur gelembung, ibarat gelembung ombak ya, debur ombaknya itu muncul kalimat Allah atau la ilaha illallah. Berikutnya adalah bahwa wujud yang nisbi ini tidak mungkin akan dapat menjangkau wujud yang dalil. Jadi kalau orang bertanya apa dalilnya atau apa buktinya adanya Allah, karena Allah itu sendiri bukti. Jadi tidak bisa dibuktikan dengan yang lain daripada itu. Allah itu sendiri bukti. Mana mungkin yang madlul, yang nisbi ini akan membuktikan sesuatu yang dalil, sesuatu yang hak. Tidak mungkin. Seperti cahaya senter ketika dia menyinari matahari, manalah mungkin cahaya senter itu bisa menerangi matahari. Kenapa? Karena cahaya senter sudah tenggelam di dalam cahaya matahari. La tutrikul absor wa huwa yutrikul absor wa huwa latiful khabir. Klaim ayat. Tidak mungkin yang nisbi itu akan mampu menjelaskan kepada yang mutlak. Yang madlul tidak mungkin menjelaskan yang dalil, karena yang madlul tenggelam dalam dalil, dan yang nisbi tenggelam dalam yang mutlak, yang relatif tidak mungkin dapat menjawab yang mutlak. Nah, selaku hamba-hamba yang beriman, itulah zikir puncak, zikir yang purna, la ilaha illallah seabdul zikir diperbanyak. Adalah dengan memperbanyak itu berarti sayup-sayup manusia tersebut menggulung dirinya, menenggelamkan dirinya, menyempurnakan jiwa raganya, menggulung, yang sesungguhnya menggulung gulungan itu atas karunia-Nya. Nah, orang yang memperbanyak la ilaha illallah insya Allah dalam keakuannya. Dan orang yang jauh dari la ilaha illallah, ia tercampur. Itulah wujud yang mutlak. Huwal awwalu wal akhiru, huwal dhahiru wal batin. Awal dalam pengakhirannya, dan dia akhir dalam pengawalannya. Dia Allah zahir dalam batinnya, dalam ketersembunyiannya. Namun dia Allah juga batin dalam kebenderangan wujudnya. Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dia jauh dalam dekatnya, namun dia juga dekat dalam jauhnya. Tidak ada satu wujud pun yang ada kecuali dalam cakupan kudrah dan iradahnya. Dia ada pada segala sesuatu, namun segala sesuatu tidak pernah akan ada pada dirinya. Sebagaimana titik mengalir menjadi alif, jadi alif menjadi cadar dari sang titik itu sendiri. Kemudian alif ada pada semua huruf, ba, ta, sa, sampai ya. Tetapi semua huruf tidak pernah akan ada pada alif. Semuanya tenggelam,
fi kulli syai'in halik illa wajhahu. Sehingga kemanapun wajah engkau berhadap, di sana wajah Allah. Klaim Al-Quran jelas. Fa aina matuwalu fasamma wajhula. Kemanapun Anda berhadap, di sana yang kau jumpai adalah wajah Allah. Allah tidak pernah tertindih. Yang membuat dinding antara kita dengan Allah itu adalah sakwasangka kita bahwa ada wujud lain selain daripada wujud. Ingat, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Karena betapapun bahwa kita manusia itu adalah sama-sama mencari ridho, mencari ilmu pengetahuan sampai akhir hayat kita masing-masing. Wallahul muwaffiqu wa binasta'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.